Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-mab'uth bi khairil milal wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah ketemu semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Coba buka halaman 14 kami. Ketemu enggak? Ada enggak? Az-Zahid. Az-zahidu man yataharrazu. Az-zahidu adapun orang yang zuhud. Man adalah orang yataharrazu yang menjaga. Pernah dengar kalimat zuhud? Jadi ada seorang alim ulama yang zuhud, sering disebutkan bahasa seperti itu. Artinya yang menjaga diri dia. Orang yang zuhud itu menjaga diri anis syubahati, dari berbagai perkara syubhat. Syubhat itu apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal, haram itu sudah jelas. Adapun di antara keduanya syubhat. Syubhat itu adalah mengkonsumsi berbagai perkara yang dalam hal kehalalannya itu terdapat kesamaran. Itu syubhat. Terdapat kesamaran. Ini punya siapa ini ya? Nggak tahu. Diambil. Kayaknya bukan punya anak sini. Kan kayaknya Mas ya. Jadi belum tahu, belum pasti. Maka itu syubhat. Nah, orang yang zuhud ini akan menjaga hal-hal yang nggak jelas. Dia tidak akan memakan, dia tidak akan mengambil, dia tidak akan memakai, dan seterusnya. Itu zuhud namanya. Nah, ini kadang kita sesama teman biasanya, jangan diambil. Itu kita tidak tahu punya siapa. Kan begitu ya. Orang yang seperti itu jaminannya sudah surga itu. Surga jaminannya. Kemudian orang yang zuhud itu dia akan menjaga dirinya juga terhadap wal makruhati, berbagai hal-hal yang dimakruhkan. Makruh pernah dengar ya? Di ilmu fikih itu ada halal, haram, itu hukum fikih. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Wajib itu sesuatu yang kalau dilakukan, kalau ditinggal haram. Kalau haram dilakukan dapat, ditinggalkan dapat haram. Sunnah
pahala, ditinggal tidak dapat makruh. Makruh itu artinya dilakukan ya boleh, tidak dosa, ditinggal dapat pahala, makruh. Atau kalau dalam syarahnya itu dijelaskan anil al-asya'ul lati yajuzu fi'luha ma'al karoha. Nah, di sini kalau dalam bab kitab Ta'limul Muta'allim ini yang dimaksud makruh itu orang yang zuhud itu pasti akan meninggalkan satu dari hal yang syubhat. Yang kedua, yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan itu adalah perkara yang diperbolehkan mengerjakannya disertai dengan kemakruhan. Makruh ini kalau dalam beberapa penjelasan ulama di zaman dulu itu lebih parah daripada haram. Makruhun yang dibenci, haram yang terhalang. Makruhun yang dibenci. Berarti ketika melakukan kemakruhan itu lebih parah dari hal yang diharamkan. Dalam apa saja orang yang zuhud ini bisa menjaga dirinya dari hal yang syubhat, makruh fit tijarati, di dalam berbagai perniagaan, jual beli. Nah, ada sekarang orang yang zuhud itu tadi di awal saya jelaskan yahfadzu nafsahu. Dia selalu menjaga dirinya dari apa saja. Nah, dijelaskan di bawah lebih rinci lagi fazuhdu alladzi huwa tarku hawa nafsihi. Zuhud itu adalah orang yang mampu meninggalkan hawa nafsunya. Kana mawjudan fit taharruzi 'ani syubhat. Itu terwujud dalam rangka memelihara diri atau menjauhi diri dari berbagai perkara syubhat. Kenapa begitu? Kok di sini dijelaskan ada hubungannya dengan tijarah? Syubhat ada hubungannya dengan tijarah, jual beli. Ternyata dijelaskan di dalam syarahnya, fakana kitabuz zuhdi kitabal buyu'i la mahalata. Maka kitab tentang zuhud itu senyawa dengan kitab tentang jual beli pula secara pasti. Wa kadzalika, dan begitu pula wajib itu apa? At-taharruzu minasyubhat. Orang yang wajib, yang zuhud tadi itu wajib menjaga diri dari perkara syubhat fi sairil muamalati wal hirfi, dalam berbagai muamalah atau transaksi bisnis dan berbagai pekerjaan. Nah, bisnis iya, pekerjaan iya, apapun itu. Mas, ini berapa harganya, Mas? Ini 30.000. Padahal nggak, dia nggak ada yang nawar. Umpama dia bilang begini, sumpah demi Allah tadi ada yang nawar 29.000, kamu mau beli 25.000. Bohong nggak itu? Bohong. Haram. Jadi itu parah. Ini harus betul-betul ketika seseorang bisa dikatakan zuhud itu, dia harus menjauhi segala hal yang memang atau menjaga dirinya dari hal-hal yang sekiranya dia mengikuti hawa nafsunya sendiri. Ya, ketika ngaji, bagaimana Pak orang zuhud ketika ngaji? Ya diem. Dia betul-betul menyimak, mendengarkan, padahal temannya sudah ngajakin ngobrol sebelahnya. Itu bisa termasuk meninggalkan hal yang harusnya
Ini enak nih ngobrol nih, lebih baik ngobrol saya. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha. Coba dibaca. Wa kullu man. Manain? Nggak ketemu tadi. Wa kullu man dan setiap orang istaghola yang sibuk bisyai'in. Siapa yang sibuk? Ya. Bisyai'in sesuatu minha yang disebutkan. Ya. Yuftaradu maka diwajibkan alaihi atasnya ilmu taharruzi ilmu menjaga diri anil harami dari hal yang haram fihi di dalamnya wakada. Stop. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha, dan setiap orang yang sibuk dengan sesuatu yang disebutkan tadi, dari hal-hal yang disebutkan di awal tadi, apa saja itu? Muamalat, interaksi. Yaftaridu alaihi, maka wajib alaihi atas orang yang sibuk menggeluti hal tersebut ilmu taharruzi, apa mengetahui cara menjaga diri anil harami dari perkara haram fihi di dalam suatu tersebut. Contoh, hukumnya wajib ini. Istaghala bi syai'in minha yaftaridu, maka harus. Yang di sekitar kita yang banyak, yang sering viral itu apa biasanya? Orang yang dipercayai memegang uang banyak, pajak dan lain sebagainya, jadi korupsi, ya, dikorupsi, dicolong dan lain sebagainya. Kalau ilmunya bisa, ilmu tentang bagaimana dia menghasilkan uang tersebut, tapi dia tidak bisa menjaga dirinya. Nah, ini termasuk etika dan akhlak. Maka puncak dari semua ilmu itu, Rasul juga diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia, umatnya. Betapa banyak orang-orang di sekitar kita itu belajar ilmu iya, tapi etika tidak punya. Ketika sudah etika tidak punya, itu di sekolah tidak punya, ketika dia kerja di tempat kerja, etika yang nggak baik itu dibawa. Ketika berada di rumah tangga, etika yang tidak baik itu meskipun dia sudah pernah belajar agama, akan dibawa ke rumahnya, di rumah tangganya, di perkumpulan pertemanannya. Ketika dia sudah belajar ilmu tapi tidak punya akhlak dan mengamalkan ilmunya, dia akan bawa ke dalam pergaulan teman-temannya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan banyak musuh. Dia tidak disenangi teman-temannya, tidak disenangi keluarganya. Makanya as-sakhi, orang yang dermawan, itu qaribun minal jannah, dekat dari surga. Qaribun minan nas, dekat dari manusia. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya, orang-orang yang seperti ini nggak punya akhlak, maka dia akan dekat dengan neraka, jauh dari surga, dijauhi teman-teman dan saudaranya. Maka kitab Ta'limul Muta'allim ini mengajarkan bagaimana kita beretika dengan baik. Bukan hanya ketika ucapan saja, ada temannya dilihat oleh orang lain, tapi di saat kita sendiri. Wa kadzalika, begitu juga. Jadi maksudnya pengarang nih Syekh Az-Zarnuji mengulang lafaz kadzalika juga untuk mengisyaratkan adanya perbedaan antara uraian yang lalu berupa berbagai keadaan yang akan dijelaskan. Yaftaridu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli
Nah, kemarin yang sempat belajar tawakkulan ya. Jilid berapa itu? 3 ya? Kami ya? Jilid 3. Ini tawakkuli sorofnya keluar. Yaftaridu diwajibkan alaihi atas orang Islam. Apa yang diwajibkan? Ilmu ahwalil qalbi, mengetahui berbagai keadaan hati, belajar tentang bagaimana menjaga hati, kondisi hati. Minat tawakkuli berupa berserah diri. Tawakal itu apa? Tawakal itu kalau dalam kitab ini syarahnya izharul ajzi wal i'timadu 'alal ghair. Yuqalu tawakkala 'ala Allah ay aslama amrahu 'alaihi. Jadi yang dimaksud tawakal itu di dalam kitab ini adalah menampakkan kelemahan dan bersandar kepada yang lain. Menampakkan kelemahan dan bersandar kepada yang lain. Saya pasrah kepada Allah, tidak usaha. Maka itu bukan tawakal namanya. Tawakal itu saya pasrahkan kepada Allah, itu menunjukkan akan kelemahan kita. Ya sudahlah, saya nggak usah belajar, pasrah sekarang saya. Nilai dapat berapa saja saya sudah pasrah dan sekarang, tapi nggak belajar sebelumnya. Itu bukan tawakal namanya, konyol. Ada yang begitu? Banyak hadir orangnya nggak belajar, tiba-tiba bahasanya saya tawakal kepada Allah. Salah besar itu, keliru. Belajar dengan baik bukan belajar ketika ujian kurang 1 minggu. Belajar itu dari jauh-jauh hari. Belajar bukan untuk ujian, tapi belajar untuk ingin tahu. Maka seterusnya dia akan belajar meskipun tidak dituntut dengan adanya ujian. Baru bilang tawakal. Disuruh belajar males, disuruh latihan untuk lomba males. Saya tawakal aja Pak, nanti apa kata di atas panggung nanti. Ya kalah beneran. Nah jadi tawakal itu adalah izharul ajzi, menampakkan kelemahan, wal i'timad 'alal ghairi, kemudian dia menggandeng kepada yang lain. Nah biasanya tawakkaltu 'ala Allah, saya sudah lemah ya Allah, saya tidak mampu, maka saya akan bersandar kepadamu. Ketidakmampuan itu bukan berarti dia nggak bekerja, berusaha, nggak belajar. Usaha dulu dia gitu. Nah, kemudian apa saja yang wajib dipelajari oleh orang Islam tentang ilmu hati yang disebutkan tadi tentang tawakal? Wal inabah, taubat. Belajar bagaimana cara taubat, bagaimana memotivasi orang-orang yang bertaubat, atau supaya hati kita itu mau bertobat tuh gimana caranya, entah itu dengan kisah-kisah, entah itu dengan disampaikan pahala orang yang bertobat, atau sebaliknya. Kisah itu seperti apa? Wahsy itu qatilu ammin Nabi Hamzah. Wahsy ini adalah pembunuh daripada pamannya Nabi yang namanya Hamzah. Disuruh Hindun. Wahsy ini seorang yang mampu dengan baik dalam hal berperang, terutama dalam memainkan alat perang namanya tombak. Jarak jauh seperti apapun, cincin yang begitu, gelang yang tidak terlalu besar, ditaruh di jarak yang begitu jauh, kemudian diarahkan tombak tersebut, akan masuk tombak itu ke dalam gelang itu. Akhirnya disetujui oleh Hindun. Oke, kamu kalau bisa membunuh Hamzah, saya bayar sekian. Ternyata betul. Ketika perang itu, Sayyidina Hamzah itu sudah dibidik oleh Wahsy. Wahsy tidak berperang dengan yang lain. Dia hanya membidik Hamzah. Sama yang lain tidak berperang. Ketika sudah posisi mapan, Wahsy melihat Hamzah. Begitu mapan, melihat dadanya Sayyidina Hamzah, itu tombak dilempar lalu kemudian mengenai dada daripada Sayyidina Hamzah.
Sayyidina Hamzah tergeletak ketika itu, langsung sekarat ya, modelnya begitu. Hindun datang setelah peperangan selesai, dicari itu ratusan dan bahkan ribuan mayat yang ada di medan perang, itu dicari satu-satu, mana yang wajahnya Hamzah, mana yang tubuhnya Hamzah. Kemudian ketika ditemukan itu tubuhnya Sayyidina Hamzah, dibelah ini dadanya, diambil jantung hatinya, dibuat mainan di mulutnya, dimakan dikeluarkan, dimakan dikeluarkan, karena saking dendamnya kepada Sayyidina Hamzah, karena Sayyidina Hamzah telah membunuh beberapa saudara-saudaranya. Kemudian Wahsy ini ingin taubat ketika Nabi Muhammad berhijrah, berada di kota Madinah. Ini tentang taubat. Nah, contoh belajar tentang taubat seperti ini, belajar tentang hati. Tadi di atas tentang tawakal, bagaimana pasrah. Ya, ini sekarang tentang hati. Wahsy ini nulis surat kepada Nabi Muhammad. Wahsy posisi berada di kota Mekah, sedangkan Nabi Muhammad berada di Madinah. Kata Syekh Wahsy, uridu an uslimah, lakin yamna'uni ayatun nuzila alaika. Kalau tidak salah begitu dalam kitabnya Tamyiul Mughafilin. Rasul, saya mau masuk agama Islam, tapi sayang ada satu ayat yang turun kepadamu sebagai bentuk wahyu yang menyebabkan saya itu berputus asa untuk masuk agama Islam. Kemudian surat itu diisi dengan ayat yang dimaksud. Apa isi ayatnya? Alladzi ya Allah. Artinya begini, saya lupa ayat awalnya. Dia itu tidak menyembah ke seseorang, menyembah selain Allah. Satu, tobat itu bisa diterima kalau dia tidak menyembah kepada selain Allah. Kalau menyembah kepada selain Allah, maka tobat nggak diterima. Isinya, walladzina la yad'una Allaha ilahan, walladzina la yad'una Allah. Lupa saya ayatnya. Nah, kemudian yang kedua, wala yaqtulunan nafsah. Wala yaqtulunan nafsah, tidak pernah membunuh. Lah sedangkan Wahsy nyembahnya selain Allah, membunuh iya. Wala yaznun, dan yang ketiga tidak berzina. Lah sedangkan Wahsy berzina. Akhirnya ini ya Rasul, tiga keterangan ini yang menyebabkan saya ragu-ragu masuk agama Islam, apa saya diterima begitu. Akhirnya sebab suratnya Wahsy ini kepada Rasulullah, turun ayat sebagai bentuk jawaban kepada Wahsy. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Satu, illa man taba, satu tobat. Yang kedua, amanah, iman. Yang ketiga, amila amalan salihan, mau melakukan amal kebaikan. Nah, ketika ayat ini disampaikan kepada Wahsy, Wahsy mengatakan begini, ya Rasul, bisa diterima, ternyata di sini ada syaratnya. Amanah, tabah, amanah, amilah, beramal soleh, bertobat, iman, dan beramal soleh. Tapi saya tidak tahu apakah tobat saya nanti diterima oleh Allah atau tidak. Nah, akhirnya dibalas lagi oleh Rasulullah, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Ini sedikit contoh bagaimana cara kita belajar tentang taubat ya, inabah. Oh, begini cara bertobatnya Wahsy. Tapi setelah mendengarkan kisah ini, jangan meremehkan dan mengentengkan. Ayat-ayat yang disebutkan tadi bukan tujuannya untuk yang penting zina nggak apa-apa, ternyata tetap diampuni oleh Allah, bukan begitu. Maksud saya itu supaya rojak pengharapan kita itu lebih besar kepada Allah. Begitu. Jadi bukan membunuh orang gampang berarti tetap masuk surga nanti. Bunuh dulu habis itu taubat. Zina dulu habis itu taubat. Nyembah sekutu selain Allah umpama habis itu taubat. Bukan begitu maksudnya, meremehkan sekali, bukan, maksudnya bukan ke sana, tapi bagaimana hati kita itu punya harapan besar setelah mengetahui kisah dan kejadian daripada Wahsy ini.
Lanjut. Coba Alvin baca lanjutannya. Ayo. Wal. Yang keras. Ayo. Ketemu apa anda ini? Wal kiamati. Iya, setelah inabah itu. Saya kan inabah yang saya jelasin tadi. Dah, stop. Wal khasyah, takut. Maknanya takut. Takut kepada Allah dengan takut sama manusia atau selain Allah itu beda ya. Kalau takut kepada Allah, kita semakin. Coba berdiri berdua, berdiri Afrik sama Fahmi, berdiri. Masih, mulutnya itu pasti itu begitu, ngomel. Berdua itu berdiri, Fahmi, Afrik, berdiri. Jelas-jelas ngomong masih ngomel, bercanda. Siapa lagi yang bercanda tadi? Berdiri. Kamu itu diam-diam itu licik. Orang lain disalahin nanti. Padahal kamu sendiri yang buat api. Oke, lanjut. Berikutnya khosyah, takut. Takut kepada Allah itu, kalau takut biasanya menjauh atau mendekat? Biasanya, umumnya kalau takut menjauh. Tapi kalau kepada Allah kita semakin takut maka semakin dekat. Saya takut sama ular. Kira-kira semakin didekatin apa semakin menjauh? Dipatok kalian. Tapi kalau Allah, takut sama Allah makin dekat. Takut kepada selain Allah makin jauh. Nah, itu di sini belajar bagaimana ketika seorang muslim itu ingin menjaga hati, belajar tentang hati, takut, caranya takut kepada Allah itu seperti apa. Umpama satu contoh, Abu Yusuf ini pernah datang kepada majelisnya Hatim Al-Asam yang disebut Abu Abdurrahman. Al-Asam itu sendiri maknanya tuli, punya julukan tuli. Kenapa punya julukan tuli? Karena Al-Asam ini pernah saking ingin menjaga kehormatan seorang perempuan dari rasa malu, dia pura-pura tuli. Ada tamu perempuan datang kepadanya bertanya tentang suatu hal. Karena sakit perut si perempuan itu kentut dia. Kedengaran keras sebenarnya, malu sampai merah wajahnya si perempuan itu. Tetapi demi menjaga kehormatan si perempuan itu, dia berkata, coba ulangi pertanyaanmu. Berarti si perempuan itu akan merasa begini, hah? Kok pertanyaan saya suruh ulangi? Berarti pertanyaan saya tadi setelah itu kan saya kentut, berarti nggak kedengeran itu. Nah, maka disebut Al-Asam dia, tuli. Nanya kepada beliau Abu Yusuf ini, Abu Yusuf, gimana kamu ibadah itu? Kalau sudah saya ibadah itu takutnya luar biasa. Abu Bakar juga kalau sudah masuk waktunya sholat itu sudah gemeter, mau wudhu itu sudah gemeter, saking takutnya kepada Allah. Kemudian Abu Abdurrahman ini menjawab, idza qamatis shalah kumtu. Kalau memang sholat itu sudah tiba, aku langsung bergegas. Saya wudhu dengan wudhu zahir dan wudhu batin. Ada wudhu zahir, ada wudhu batin. Jadi dua hal ini. Kalau kita kan cuma wudhu zahir saja selama ini. Nawaitul wudu'a
li raf'il hadatsil asghari, udah begitu aja. Ngusap wajah, tangan, kaki, basuh tangan, muka, kaki, dan sebagian rambut dan seterusnya. Tapi beliau ini tidak seperti itu saja. Dan saya wudu'an batinan, berwudu secara batin. Akhirnya ditanya, bagaimana engkau berwudu secara batin wahai Abu Abdurrahman? Saya wudu atawadda'u batinan dengan 7 anggota, kata beliau. 7 hal yang dilakukan oleh dirinya ketika dia wudu batin. 1, at-taubah. Jadi ketika beliau wudu saja itu sudah mulai mengatakan kalimat taubat dalam hatinya, Allah atubu ilaik, saya bertobat kepadamu ya Allah. Yang kedua, an-nadamah, menyesal. Yang ketiga, tarku hubbid dunya, meninggalkan cinta dunia, warriyasah, kedudukan. Kemudian apa lagi? Al-ghil, dengki, unek-unek dan lain sebagainya, wal hasad. Itu dihilangkan semua dari hatinya dan bertobat ketika wudu. Nah, kalian sudah diajarin cara wudu secara zahir, batinnya dipakai. Ya Allah, ketika wudu wajah saya kelak ya Allah jadikan wajah yang bercahaya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kelak di akhirat itu ada wajah-wajah yang terang benderang seperti bulan, dan ada yang gelap, yang nggak pernah wudu, udah gelap tambah gelap, wudunya sembarangan, basuh kaki cuman jempol aja ini kaki basuh. Saking buru-burunya, harus dijaga sama gurunya. Padahal sudah diajarin. Di kelas. Kenapa? Untuk mengamalkannya susah. Nah, di sini masalah hati yang harus kita pelajari. Ilmunya selama ini dipakai kemana? Kan eman toyo tiap hari orang tua ngantar ke tempat ini untuk kalian supaya ngaji. Dolim ketika kalian tuh gak ngaji dengan benar. Apalagi yang mondok, sudah dipercaya nak mondok nak ya, di pondok nggak bener, dolim, dosa yang tanpa kalian ketahui, tanpa kalian sengaja. Sama ngajakin ngobrol juga begitu, dikira baik-baik saja sama orang tuanya, masuk kelas jadi anak yang soleh, nanti jadi anak yang solehah. Enggak, gangguin anak-anak yang soleh. Nah, pengamalannya itu mana? Kemudian kalau kita wudu, kita pakai wudu zahir, wudu batin. Nah, itu harus itu. Muka begitu nanti, ya Allah jadikan wajah saya nanti menjadi pertanda bahwa saya umatmu yang sering berwudu, saya melakukan ibadah sholat, sebelum sholat saya wudu seperti ini. Kemudian ketika membasuh tangan, ya Allah dengan tangan yang kanan ini mudah-mudahan saya bisa mengambil catatan amal saya, tapi bukan dengan tangan yang kiri. Itu. Basuhkan kaki ya Allah, ketika membasuh kaki saya ini ya Allah, tetapkanlah di siratal mustaqim nanti ketika saya menyeberanginya. Kemudian Abu Abdurrahman itu bertakbir bil ihsan, dengan baik, bagus, benar. Wa arka'u bit tadarru, dia ketika ruku dengan tadarru, khudu. Wa asjudu bit tawadhu, dan ketika sujud saya penuh dengan ketawaduan. Tidak seperti anak-anak yang nggak belajar ilmu agama, mau sholat dan nggak wudu, ya wudu iya sih wudu, cuman nggak benar. Mau sholat ngobrol, gangguin teman-temannya. Udah, kalau sudah mau menghadap kepada Allah tuh diem. Kalaupun berbicara itu hanya untuk kemaslahatan saja. Kalaupun mau harus bergerak, itu untuk kebaikan saja. Jangan colek-colek, jangan tarik-tarikan sarung. Jadi jangan dibuat mainan ketika ibadah sholat. Nah itu. Jadi tadi apa saja anak-anak? Tawakal, kemudian inabah, tawakal, taubat, dan yang terakhir apa tadi? Takut kepada Allah, khasyah, takut kepada Allah. Nah, itu saja anak-anak
yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Tandai, silahkan tandai, duduk ini, duduk. Tandai untuk pertemuan berikutnya minggu depan ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.